Yang kami hormati teman-teman pengajar, admin, operator yang sampai hari ini masih bersemangat dan semoga sehat selalu sampai akhir kegiatan. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam ruang meeting Zoom ini. Yang kedua, salatullah wassalamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara refleksi supervisi yang ketiga ini, kami meminta kepada Ibu Supervisor, Bu Khotim, untuk memberikan evaluasi, memberikan masukan, dan juga solusi dari kegiatan yang sudah terlaksana. Monggo nanti disampaikan seperti apa nanti evaluasinya. Kalau ada kendala mungkin solusinya bagaimana, kami meminta itu kepada Ibu Supervisor. Oleh karena itu, kami berikan waktu sepenuhnya nanti kepada Ibu Khotim selaku Supervisor kita untuk melaksanakan supervisinya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk Bu Khotim selaku Supervisor kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas IT sebagai penanggung jawab LPD, yang kami hormati Bapak Habib sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, yang dihormati Bapak Ibu admin maupun pengajar. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi rahmat dan dilancarkan kegiatan-kegiatan kita untuk melaksanakan tugas negara. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita pada refleksi ketiga kali ini. Untuk IST pada refleksi kedua IST. Saya bisa share screen? Sebentar Bu, sebentar. Dijadikan co-host Bu Ya. ya. Sampun. Kita sekarang pada refleksi IST kedua. Jadi yang sudah dijadwalkan di situ adalah saya hanya mengingatkan saja dan melihat kemarin-kemarin bahwa yang kegiatan pada hari keempat yaitu mata diklat yang pertama adalah berbagi praktik baik dan kegiatan menyampaikan kesiapan untuk berbagi praktek baik yang telah disusun pada uji sudah terlaksana. Kemudian jam kedua berbagi praktek baik juga dengan kegiatan menyimak peta kesamaan tema praktek baik yang disampaikan oleh pengajar. Kemudian jam ketiga dan empat berbagi praktek baik mata diklatnya dengan kegiatan sesuai dengan peta pemaparan atau bergantian praktek baik yang telah disusun. Kemudian jam kelima berbagi praktek baik dengan kegiatan memberikan tanggapan hasil pemaparan serta yang lain. Kemudian hari kelima kegiatannya adalah menyimak review pembelajaran pada hari sebelumnya mengenai hasil paparan praktik baik yang disampaikan pengajar. Kemudian jam kedua dan ketiga mengisi tugas 07 melakukan refleksi hasil berbagai praktik baik berdasarkan hasil praktik baik yang telah dipaparkan. Kemudian jam 4 ke 5
berbagi praktek baik, dan kegiatan perwakilan peserta menyampaikan hasil refleksi berbagi praktek baik. Saya melihat hasil tulisan para peserta, ya. Alhamdulillah sudah baik, dan memang ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang, gitu kan. Jadi untuk menuliskan di tugas 07 gitu kan, itu kan ada tema masalah, ada strategi dan langkah, gitu kan. Mengatasi masalah, ada hal baru yang dapat diterapkan. Nah, ketiga ini kadang-kadang kurang nyambung, dan kadang-kadang masalahnya juga kurang pas gitu untuk diangkat. Gitu. Ya memang kemampuan mereka tidak sama, gitu kan? Kemampuan mereka tidak sama, dan dia sudah bisa membuat seperti itu sudah alhamdulillah. Makanya Kemendikbud membuat penguatan seperti ini adalah sangat bagus sekali untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas yang sangat baik dan kegiatan yang bagus sekali memang. Jadi untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah. Jadi ketika saya melihat ada beberapa masalah yang kurang pas gitu kalau diangkat. Kemudian ada yang pas cuman untuk menyamakan, untuk nggak bisa match antara tema, antara strategi dan langkah, dan antara hal yang baru yang didapat. Jadi, tapi ada yang bagus juga. Jadi, apalagi sekarang para pengajar tidak bisa melakukan pembelajaran langsung. Kalau langsung mungkin enak gitu kan, menyampaikan kan enak. Jadi, ini kurang seperti ini. Tapi kalau virtual seperti ini kadang-kadang sudah dibenarkan, tapi dibenarkan hilang, ya, terpental, putus-putus, akhirnya nggak nyambung. Ilmunya nggak nyambung gitu kan, karena putus gitu kan, nggak nyambung. Tadi sambungannya gimana gitu kan. Jadi, tapi alhamdulillah sudah lumayan gitu kan. Cuma nanti insya Allah nanti kan akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bagus lagi. Jadi ini kan masih tengah-tengah gitu kan. Jadi mungkin nanti ibu-ibu pengajar mungkin bisa memberikan pembekalan kepada mereka, apalagi yang belum pas itu. Jadi mungkin bisa diberikan masukan yang pas gitu kan. Sehingga nanti permasalahan yang kurang pas itu bisa disesuaikan dan dipaskan gitu. Bapak Ibu semua yang kami hormati. Kemudian untuk hari ini tadi kan review berbagi praktik, menyimak review pembelajaran dari sebelumnya, refleksi berbagi praktik. Kemudian juga menyampaikan manfaat dan kegiatan berbagi praktik. Kemudian selanjutnya paparan penyusunan RPS tadi yang sudah dilakukan yang terakhir tadi. Untuk hari ini, ya, di antara komentar saya itu tadi, dan juga saya mengingatkan bahwa pentingnya sinergi dan berbagi antar peserta, pengajar dan admin demi kelancaran kegiatan pembelajaran yang endingnya peserta paham bagaimana membuat praktik baik dan bisa diimplementasikan setelah pelatihan. Jadi setelah pelatihan ini mereka bisa mempraktekkan di sekolah mereka masing-masing, sehingga disederhanakan dan permasalahannya dituntaskan, sehingga nanti dia setelah lulus LPD ini dia betul-betul bisa menerapkan di sekolah masing-masing, sehingga sekian hari itu mendapatkan hal yang manfaat bagi sekolah yang panjenengan semua bina.
insya Allah pahalanya sangat banyak sekali karena bisa memajukan sekolah-sekolah di Lamongan. Apalagi ini sekolah TK. Jadi makanya TK itu kan fondasi dalam mendidik anak-anak kita, dan sangat berat sekali memang guru TK, sangat berat sekali. Tapi gajinya paling dikit. Gitu. Jadi memang orang-orang pejuang. Kalau saya mengatakan seperti itu, guru-guru TK di desa itu para pejuang. Kalau di kota kan gajinya tinggi, kan? Kalau di desa kadang gajian, kadang enggak. Tapi mereka semangat sekali. Jadi ibu pengajar tetap memberikan motivasi kepada mereka, memberikan semangat untuk menjadi pejuang bagi anak-anak bangsa. Kemudian selanjutnya adalah kemudian yang kedua adalah praktek baik yang telah dibuat pada peserta. Mohon pengajar menampilkan salah satu karya peserta yang terbaik dengan tema yang berbeda antar pengajar. Masing-masing pengajar dengan durasi paling tidak 10 menit. Paling tidak 10 menit. Jadi mungkin nanti di antara peserta panjenengan hasilnya itu yang terbaik mana, monggo nanti disampaikan di sini. Setelah itu mohon ibu-ibu pengajar memberikan komentar singkat apa manfaat praktik baik yang ditampilkan oleh peserta tersebut, ya. Jadi kan yang jenengan tampilkan itu manfaatnya apa, kok sampai jenengan sangat tertarik dengan tema dan mengatakan itulah yang terbaik, dan apa kelebihan dan kekurangan praktik baik yang ditampilkan. Seperti itu. Dan saya persilakan kepada Bu Ayu, Bu Binar, Bu Novita untuk pergantian, monggo di antara hasil dari peserta panjenengan yang terbaik disampaikan di sini, dan mungkin apa alasannya, kekurangan dan kelebihannya mana, apa. Monggo terserah sinten yang duluan, gitu kan. Yang maju duluan siapa, monggo terserah. Silakan. Saya tutup ya. Soft drink. Halo, Bu Binar, Ya. Bu Eli, Bu Novita. Ya, sebentar Pak, masih cari filenya dulu. Oh ya. Apa harus di share screen Pak atau gimana?
atau dijelaskan saja Ya, mungkin? Ya, di share screen. Oh begitu, mungkin yang lain dulu, mungkin saya masih mencari filenya ini. Oke. Mungkin Mungkin siapa yang sudah siap duluan, monggo. Itu tadi sudah di screen, di share screen, Bu Novita mungkin. Yang share screen tadi. Oke, tunggu sebentar Pak. Karena kelihatannya saya salah file untuk share screen. Sambil menunggu tiap pengajar memberikan praktik baiknya, mungkin Bu ada tambahan lagi selain itu Bu Khotim? Mungkin ada tambahan lagi, mungkin komentar yang lain mungkin, sambil menunggu pengajar menyiapkan. Komentar saya ya, apa ya? Kemarin saya tadi malam Mbak, ambil itu CD-nya Mbak Yani. Ya, jadi yang file ini ya. Yang kemarin-kemarin. Belum sempat buka. Tadi malam Mbak, belum sempat buka sampai sekarang. Jadi terima kasih. Kalau tim dari Monef P4TK kemarin setelah dari sini rupanya langsung ke Unisda. Iya tak Pak? Tapi kok katanya dari, iya tak? Dari Tuban, terus ke Unisda besok paginya ke sini jam 8. Jam 8, baru setelah itu sampai jam berapa? 9:30, 10. Iya. Oke, langsung ke Unisda sepertinya. Berarti ke Unisda dulu. Oke, ke Unisda dulu, baru ke Unisda. Berarti kan ngelewat dulu. Beliaunya tahu loh, melewati. Tapi jadwalnya dijadwalkan Unisda dulu, jadinya akhirnya ya gitu. ke kita dulu, baru lewat lagi ke Unisda. Terlanjur diagendakan kita jam 8, Bu. Unisda jam 10 atau jam 11. Iya, agak siangan. Oke, agak siang. Kalau dari P4TK kemarin sih ini untuk praktek-prakteknya insya Allah sudah pas, sudah sudah sesuai. Yang penting kendala-kendalanya saya sampaikan kemarin, termasuk yang ini, iya jaringan internet, apalagi yang daerahnya seperti di Kecamatan Sambeng.
Ya, ya. Di pinggiran itu Bu, nggih. Ya, Di ya. pinggiran sampai ada yang kabel listriknya apa? Tiang listriknya roboh itu. Itu saya sampaikan malah diminta gini, minta aja itu apa ke Auri deket yang Gunung Pegat itu loh Bu, itu kan ada markas Ya, ya, angkatan ya. angkatan laut apa angkatan udara itu ya. Hmm. Minta sinyal ke sana. Waduh, Pak ribet malah. Hmm. Terus itu Tuh, Pak, secara uh, untuk yang saya dikirimi sama Mbak Yanti itu loh. G. Itu File ini lah Bu, file file supervisi itu. G. Di mana itu? Oh ya, itu sebenarnya gini Bu. Laporannya tiap kegiatan sebenarnya di akhir kegiatan atau bisa di akhir pada saat selesai nanti, karena memang setelah selesai ini nanti rupanya kita harus kerja rodi 15 selesai, 17 itu sudah lokakarya pelaporan Bu kita ke Malang. Jadi kalau dadak penyelesaiannya nanti saya khawatirnya kita enggak nututi untuk pelaporan. Enggak, Makanya, berarti enggak di instrumen LMS itu dah. Enggak. Ya, di LMS itu juga ada. Enggak, kalau yang saya kirimkan ke Bu Yanti tadi itu untuk pelaporan akhir kita, Bu. Pelaporan akhir di tiap LPD. Oh gitu. Tapi saya kan ngisi yang di LMS kan. Ngisi di LMS ya tetap diisi. Kemudian yang file di file tadi itu bisa dikopikan dari LMS bisa. Atau tambah sendiri juga boleh. Yang penting ada isinya. Iya sudah, tapi kan baru ini. Untuk hasil Pak, untuk hasil itu diisi ada rumusnya atau gimana? Kalau hasil sih sepengetahuan saya itu ada di LMS, nanti ada keluar hasilnya, atau menurut penilaian Ibu juga boleh, tidak apa-apa Bu. Oh gitu aja. Itu menurut penilaian panjenengan mawon. Berarti nggak ada rumus tertentu ya? Nggak ada. Secara umum saja Bu. Secara umum nanti kita rangkum. Yang penting ada berkasnya. Karena saya khawatir nanti kalau enggak ada itu jadi pertanyaan kan gitu. Karena ini jadwalnya, sampun persa Bu, jadwal lokakaryanya Bu ya. Kemarin mungkin disampaikan sama P4TK. Jadi setelah kita selesai tanggal 15 nanti Desember, tanggal 17 itu kita sudah harus lokakarya pelaporan ke Malang Bu. 17, 18, 19. Langsung ya. Hanya kita, kalau dulu kan 1 bulan baru lokakarya yang tahun kemarin. Yang tahun ini, waduh ini rupanya kejar tayang. Dari 15 Desember selesai, 17 itu langsung berangkat ke Malang untuk lokakarya pelaporan. Makanya kita juga mengantisipasi barangkali nanti ada laporan yang kurang atau bagaimana, itu yang kita antisipasi. Paling tidak itu terisi, ada isinya, nah itu udah enggak masalah sudah. Mungkin Desember itu sudah selesai semua Pak. Iya. Karena laporannya Desember kan akhir. Makanya dikejar tayang. Terus nanti Januari CKS. Iya, Januari CKS. Sudah dapat kuota berapa? Belum ya? Belum dapat Bu yang CKS. Ini masih nunggu ini juga. Nampaknya kalau CKS itu ini apa, tergantung di daerahnya ada atau tidak, seperti itu. Oh, gitu ya. CKS. Kalau di daerahnya enggak ada ya mungkin ya enggak kena proyek CKS. Program CKS. Tapi mesti ada, Pak. Masuk tak ganti sekolah-sekolah. Iya, ada ganti. Ya, mesti ada aja, Bu. Cuma ya itu tadi. Lebih ribet, Bu, 3 bulan. Iya. 3 bulan pelaksanaan. 3 bulan dan dilaksanakan daring. CKS itu disederhanakan jadi PKS ini, Bu. Ini sudah yang paling sederhana. Kemarin saya ngikuti BIMTEK yang admin operator tuh, waduh, ribetnya enggak karu-karuan 3 bulan itu. Oke, itu.
Ada yang Pak? siap? Ibu-ibu untuk pengajar Nggih, sudah Pak. Sudah ada Bu Novi ini. ada Bu Novi. Nggih, mungkin sampel aja mungkin monggo Bu Novi Sampel aja. sampaikan saja sampel. Nggih. Pada Bu Novi, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Khotim dan rekan-rekan pengajar maupun admin yang lain. Di sini saya akan menyampaikan yang program praktik baik atau best practice yang menurut saya di kelas saya sudah melampaui baik lah istilahnya daripada teman-temannya yang lain. Namun untuk file yang sebenarnya untuk yang setelah direvisi itu saya belum menemukan karena mungkin belum diupload oleh peserta. Jadi ini saya tampilkan file awalnya. Sebenarnya sama saja, hanya pada tahap revisi peserta ini sudah mencantumkan atau mensisipkan dokumentasi atau foto saat pelaksanaan praktik baik ini. Nanti mungkin saya sedikit tampilkan seperti rekaman video Zoom kemarin yang pada saat beliau ini melakukan presentasi. Nah, di sini untuk program yang Ibu Sabrina angkat di sini adalah peningkatan kemampuan mengenal huruf pada anak melalui permainan huruf ajaib. Di kelompok A, TK Anak Soleh, Dradah Blumbang, Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini masalah yang diangkat ada 5. Di sini menurut beliau yaitu kemampuan bahasa, khususnya kemampuan mengenal huruf belum berkembang. Kemudian anak-anak menunjukkan keterlambatan pada kemampuan bahasa, kemudian kesulitan saat membedakan huruf yang penyebutannya hampir sama antara D dan B, F dan V, M dan N, P dengan B, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah selanjutnya adalah penggunaan media pembelajaran juga belum maksimal, dan yang E adalah penggunaan metode bermain yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pendidik. Dari masalah tersebut akhirnya diangkatlah strategi oleh Ibu Sabrina ini dengan menggunakan permainan huruf ajaib. Nah, di sini beliau sudah menjelaskan secara rinci dari awal pembuatan permainan, kemudian bagaimana cara beliau menerapkannya itu kepada anak-anak, juga sudah sangat rinci sekali, begitu. Nah, sebenarnya di langkah-langkah untuk pengoperasiannya ini beliau tambahkan untuk pada saat revisian, karena saya menerapkan revisi di sini, jadi bisa beliau yang awalnya hanya seperti ini, beliau bisa revisi, dan revisinya kemarin ditampilkan pada pemaparan di hari ke-5 kalau tidak salah, reviewnya, dan hari ke sebelumnya. Nah, ini sebenarnya ditampilkan ada gambar-gambarnya atau dokumentasi yang mendukung memang sudah benar-benar diadakan praktik baik ini, dan begitupun hasilnya ini juga sudah menjawab masalahnya apakah memang bagaimana, apakah kartu ajaib ini bisa membantu anak untuk meningkatkan kemampuan bahasanya, kemudian membantu anak kesulitan dalam menyebutkan huruf-huruf yang pengucapannya hampir mirip, seperti itu, dan masalah yang lainnya. Begitu juga dengan faktor pendukungnya, beliau jelaskan dengan sangat baik dari ketersediaan alat dan bahan, kemudian anak-anaknya. Beliau ini kartu ajaib ini menggunakan tokoh kartun yang mungkin lebih mudah dikenal oleh anak-anak, seperti kartun Doraemon. Jadi itu faktor pendukung tertentu yang memang akhirnya membuat anak-anak lebih semangat untuk belajarnya. Kemudian guru dapat memberikan arahan dengan jelas, kemudian variasi kegiatannya juga lebih bermacam-macam. Nanti mungkin bisa saya tampilkan untuk videonya, begitu juga dengan faktor penghambatnya, dan kesimpulannya juga. Untuk di kesimpulan ini sudah menjawab mengenai masalah yang sudah beliau tuliskan, dan sedikit untuk menjelaskan bagaimana program tersebut dijalankan, seperti itu. Mungkin bisa saya share untuk video yang pada saat beliau menjelaskan ini. Nah, ini beliau sedikit menampilkan seperti ini. Jadi
Mohon maaf. Mohon maaf. Suaranya mungkin tidak terdengar. Dirancang ini yaitu kantong yang sama persis dimiliki oleh seorang tokoh kartun dari negara Jepang yaitu Doraemon, yang memang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan menjadi idola mereka, di mana dia adalah robot yang mempunyai kantong ajaib di perutnya yang bisa mengeluarkan benda apa saja. Nah, dari filosofi tersebut, saya buatlah celemek atau apron yang berbentuk karakter Doraemon dengan kantong ajaibnya yang bisa mengeluarkan huruf apa saja. Nah, ini menurut saya paling sangat logis sekali. Dari penjelasan strategi itu ada pun langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, penjelasan tentang aturan main. Yang kedua, pengoperasian alat permainan ini dimulai dari pemasangan celemek. Di situ ada tali untuk dipasang di leher, kemudian tali 2 di pinggang kanan kiri untuk ditali ke belakang. Berikutnya memilih kartu gambar yang disertai tulisannya sesuai dengan tema atau subtema. Jadi antara gambar dan huruf itu sudah disetting, itu saja yang dimasukkan. Jadi anak-anak tidak terlalu capek untuk mencari hurufnya, nanti apa saja yang akan ditempel. Kemudian kantong ajaib diisi huruf-huruf itu tadi dan kartu gambarnya yang sudah dipilih ditempel pada papan pakunya. Berikutnya kartu yang digunakan yaitu kartu yang sudah diberi simbol huruf atau gambar beserta tulisan dari makna gambar itu. Ini adalah foto anak tersebut sedang memilih huruf apa yang akan ditempel. Berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan melalui permainan ini diantaranya menyusun huruf, melengkapi huruf, kemudian tebak kata, mengeja kata, dan mengelompokkan huruf tergantung inovasi yang dimiliki guru. Nah, ini merupakan foto kegiatan dari permainan huruf ajaib. Yang ini kegiatan menempel huruf. Di situ saya mengambil tema waktu itu negaraku. Nah, di situ ada gambar Monas. Jadi untuk kelompok A, selain gambar Monasnya di bawah. Ya, mungkin itu yang menurut saya itu sekilas dari revisi dari pemaparan praktek baik beliau. Saya rasa itu sudah menurut saya yang paling baik di kelas saya dari 20 orang yang dari 20 orang yang lain, 19 orang yang lain. Nah, sekarang ada 20. Dan antara pengerjaan dari judul, isi dan kesimpulan juga sangat terhubung dengan baik. Saya sudah cukup, sudah termasuk itu sudah luar biasa sangat baiknya. Menurut saya seperti itu untuk pemaparan di kelas Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nafisa. Ini sangat baik sekali, makanya ada ada berbagi praktik baik, sehingga nanti mungkin dari pengajar yang satu, dari peserta yang satu dengan yang lain itu kan bisa berbagi. Oh, di sana ada praktik bagi yang bagus, nanti saya ambil. Bagaimana di sana itu bagusnya gimana, caranya gimana. Nah, itu kan nanti manfaatnya berbagi itu kan seperti itu, berbagi praktik baik. Kalau memang guru itu menginginkan hanya murid itu mengenal huruf, gampang mengenal huruf, oh seperti itu. Tapi kalau membaca, ada yang membaca ya, langsung. Ya, tadi mungkin yang Monas itu. Ya, ada perangkai, masih merangkai kata, mungkin itu masih pengenalan, mengenal huruf. Kan ada yang mulai kecil itu tidak dikenalkan huruf, tapi langsung dikenalkan membaca. Tapi enggak ya dengan tidak serta-merta langsung membaca seperti itu ya. Tapi langsung huruf hidup. Ada enggak yang seperti itu? Saya rasa tidak ada, Bu. Itu tadi masih baru keterlambatan mengucap atau bahasa, kemudian yang huruf-huruf yang hampir sama dan biasanya kebanyakan ke angka itu, menghitung itu lebih. W itu tadi ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo, yang lain?
Bu Binar atau Bu Eli? Oke. Saya share screen ya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Belum. Baik, ini kalau dari kelas A, Ibu, jadi tugas praktik baik yang sudah dibagikan kemarin di hari keempat, itu untuk kelas saya yang paling baik di sini milik Ibu Musalamah dari TK Citra Insani terkait dengan strategi koordinasi dengan morning talk. Nah, di sini untuk Ibu Musalamah sendiri, jadi untuk permasalahannya sudah dijelaskan bahwa ternyata di sekolah beliau begitu di institusinya terkait dengan koordinasi dan komunikasinya kurang begitu, sehingga ketika proses pembelajaran itu seringkali ada overlapping begitu terkait penggunaan sarpras, kemudian penggunaan alat permainan edukasi gitu tuh agak sering ada masalah gitu karena tidak ada koordinasi di awal seperti itu. Nah, strategi dan langkah mengatasi masalahnya beliau menerapkan satu program yang disebut sebagai program Morning Talk. Di sini program Morning Talk dilaksanakannya setiap hari yang diikuti oleh jenjang dari KB dan TK gitu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya, langkah-langkah untuk pelaksanaan strateginya, mulai dari pembukaan, absensi, mengaji, pembacaan tata tertib, hingga kegiatan morning talk itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa kegiatan morning talk ini dilaksanakan rutin dari pukul 7.30 sampai 8.15 nih sebenarnya dengan petugas bergantian. Nah, ini kebetulan laporan praktik baik yang saya share ini laporan yang awal ya Bu, jadi belum yang direvisi karena memang tidak belum diupload ulang begitu. Jadi yang ada di saya ini yang masih yang awal begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa kegiatan morning talk disebut morning talk karena dilakukan di pagi hari dan di mana semua elemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dalam keadaan fresh dan siap melaksanakan kegiatan dengan semangat. Jadi semacam morning brief kayak gitu, Bu. Nah, ini untuk hasil kegiatannya di sini kegiatannya benar-benar sudah dilaksanakan dan manfaatnya baik guru, tendis maupun kepala sekolah, seluruh warga sekolah bisa saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi untuk kemajuan pembelajaran. Di sini juga diberikan bukti pelaksanaannya, mulai dari, jadi setelah melakukan morning talk, biasanya guru dan teknik melakukan foto selfie sebagai pelaporan, begitu bahwa telah dilaksanakan briefing pagi. Begitupun ini di dokumentasi yang kedua, ketiga, hingga difotokan juga screenshot dari grup tenaga pendidik di Sekolah Alam Citra Insani ini ya, bahwa ada absensinya lengkap, bahwa ini hadir seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan faktor pendukungnya seperti apa, faktor penghambatnya seperti apa, sudah jelas sekali, dan begitupun kesimpulannya. Sebenarnya ada satu lagi Bu dari kelas A, itu hanya saja dengan tema yang berbeda, tapi masih berkaitan dengan yang ini tentang morning talk, yang satu lagi tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah. Seperti itu. Kalau dari kelas A, ini menurut saya dari pemaparan kemarin juga sudah disampaikan dengan baik dan direfleksi di hari kelima juga banyak diadopsi oleh rekan-rekan kepala sekolah yang lain untuk bisa diterapkan juga di sekolahnya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu dari atas paparannya. Monggo Bu. Iya, siap Ibu.
Baik Bu, ini dari kelas C, yaitu saya ambil dari Bu Eka Putri Mulyaning Tias, TKAB 2. Programnya yaitu meningkatkan literasi anak usia dini melalui pojok baca di setiap kelas. Nih, Bu. Masalahnya yang dideskripsikan di tugas ini sudah cukup jelas nih Bu, yaitu kurangnya buku cerita, kemudian lokasi tempatnya, terus kemudian strategi pembelajarannya seperti apa, terus kemudian dari faktor eksternalnya juga, yaitu orang tua terkait pentingnya literasi sejak dini. Kemudian pada strategi dan langkah pemecahan masalah di sini Ibu Eka mengambil 4 program Ibu, di antaranya kemudian menyediakan buku cerita bergambar, menyediakan ruangan, kemudian memberikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat ini beliau membuat program parenting Bu terkait peningkatan literasi anak. Jadi menurut saya strategi dan langkah dari Bu Eka ini sudah runtut nih Bu, sudah detail. Kemudian untuk hasilnya pelaksanaan ini sudah dilaksanakan sama Bu Eka, akan tetapi ini masih belum hasil ini Bu, masih belum direvisi. Sudah direvisi, sudah ada bukti-bukti foto dokumentasi, akan tetapi ketika diupload lagi di LMS itu sudah tidak bisa Ibu. Jadi saya meminta admin untuk mengirimkan hasil revisiannya melalui grup WA. Akan tetapi belum sampai sekarang belum ada hasil dari revisian ibu-ibu ini. Seperti itu. Untuk hasil dari program ini juga sudah ada Ibu, yaitu meningkatkan minat baca sampai meningkatnya kemampuan literasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari Bu Eka. Jadi tiap strategi dan langkah beliau ada hasilnya tersendiri. Mata nih Bu. Menyediakan ruangan hasilnya sudah. Kemudian program parenting juga hasilnya sudah nampak seperti itu. Untuk faktor pendukung dan faktor penghambat mungkin menurut saya sudah jelas Ibu. Maten, terus untuk kesimpulan ini sudah ada kendalanya juga ditampilkan di kesimpulan, kemudian hasil dari program tersebut juga diulas kembali di kesimpulan, seperti itu. Terima kasih, Bu. Untuk literasi usia dini itu sebenarnya seperti apa, Bu ya? Maksudnya gini, di pojok-pojok sekolah itu kan ada buku seperti itu. Okay. Bisa ditambahkan nggak bukunya yang kan semestinya anak-anak masih usia dini, masih TK itu kan belum waktunya membaca kan seperti itu. Hanya saja nanti buku literasinya berupa gambar-gambar itu Ibu. Jadi anak itu mau jemput. Ada itu ya, ada fotonya mungkin itu ya, enggak? Ada Ibu, enggak ada. Tapi saya belum dapat dari admin Ibu. Dikirimnya melalui grup WA. Jadi mungkin dengan jelas jadi pojok. Kadang-kadang memang seperti ini Bu. Orang-orang desa itu kalau anak TK itu enggak diajar membaca itu kurang marah. Jadi saya ini Budi, ini Bapak Budi sama seperti itu. Nah, kalau nggak diajar membaca seperti itu, diajar membaca yang kayak kelas 1 itu lah ya. Itu kayaknya kurang marem. Katanya di sekolahan kok disuruh main-main aja. Padahal membacanya itu kan dengan cara bermainnya seperti itu. Tidak ditulis di papan terus mengganti di mungkin itu jenengan bisa jenengan jelaskan kepada Bu ini. Jadi untuk dipoles lagi mungkin seperti itu. Jadi penambahannya untuk pripun Ibu? Enggak, maksudnya model pojok perpustakaannya itu loh, pojok kelas itu gimana? Jadi jangan-jangan yang modelnya seperti itu tadi. Jadi orang desa itu kan anaknya itu bisa baca langsung pojok kitab. Indonesia itu kan. Ngapunten Ibu, kemarin sempat ditunjukkan fotonya nggih Bu nggih. Jadi itu
pojok bacanya itu sudah disetting semenarik mungkin dengan tema sesuai dengan dunia anak, ngoten Ibu. Oh, ya. Oke, sudah dihias berisi macam-macam buku bacaan sesuai dengan tingkat usia anak, ngoten. Jadi mungkin huruf-huruf kan juga bisa. Oke, terus nggih. Gitu deh. Terdapat juga ini Bu kayak apa tempelan pohon-pohon literasi, ngoten. Jadi pohonnya itu bercabang-cabang, ada huruf, ada angka seperti itu. Iya, iya. Saya tadi kan khawatir nanti kan buku kayak di Nggih, kelas. mboten nggih. Jadi alhamdulillah mungkin dari berbagai praktik baik tadi nanti bisa diambil ya oleh para kepala sekolah untuk dibuat rujukan atau dipraktekkan di sekolah masing-masing. Jadi semoga ini menjadikan TK-TK di Lamongan menjadi TK-TK yang bagus untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja dan semangat terus Ibu-ibu semua untuk mengajar para peserta, para pesertanya atau didiknya. Pak Habib, mungkin dari saya cukup dan insya Allah ini sudah baik semuanya. Saya lihat juga di chat itu penuh ya. Kalau di chat itu nggak penuh itu iki peserta iki lapo ae mosok dolanan. Kami selalu melayani kok, Bu. Mau tipe mantu itu, Bu. Nah, pengajarnya lo cantik-cantik saya juga mantu. Nah, itu. Oke. Oke, Bu Kotim. Ngaten ada yang ditambahkan lagi mungkin? Dari Bu Kotim? Sudah, Pak. Tambah nggih? Nggih, mungkin dari pengajar atau dari admin, operator mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan atau menyampaikan ini keluh kesahnya. Sudah? Nanti balik malam-malam aku disuruh keluar sama Bu Kotim. Buatan, Bu. Apa Bu itu, Bu? Santai mawon niku. Mungkin ada yang disampaikan sudah nggih? Cukup? Yang dari admin atau Sampun, Pak. Nggih. Cukup. Oke. Terima kasih kalau sudah tidak ada yang disampaikan. Bu Kotim. Halo, sampun nggih? Cukup? Nggih, cukup, Pak. Nggih. Baik, kalau cukup, insya Allah apa yang diberikan masukan tadi oleh Bu Kotim, insya Allah akan kita laksanakan dan evaluasi ini akan kita jadikan sebagai bahan perbaikan ke depannya agar semakin baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang paling penting, tugas negara kita ini yang kita laksanakan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat untuk semua peserta diklat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri supervisi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Supervisi selanjutnya dijadwalkan kapan, Bu Yenti? Tanggal 1, Pak. Tanggal 1. IST hari terakhir. IST hari terakhir. Hari Selasa ya, itu? Nggih. Oke, siap. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan atau live dari Zoom ini. Terima kasih. Atur nuwun Bu Kotim. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama.